Oke guys, jadi hari ini kita akan mulai pemasangan atau penyelesaian filtrasi Megatank. Jadi kalau kalian perhatikan kemarin-kemarin itu di bagian filter belum ada sekat dan pipa-pipanya belum tersambung, itu karena mempertimbangkan proses pengecoran. Jadi kalau kemarin udah disekat dan lain-lain dan disambung pipanya, pas pengecoran itu akan sangat susah untuk dilakukan. Jadi karena ini semua sudah selesai dan sekarang udah nggak lagi puasa, gue bisa turun langsung mengarahkan Pak Denny dan kawan-kawan gimana cara men-setting pipa-pipa dan sekat-sekat yang ada di filter ini. Jadi kita lihat aja prosesnya seperti apa. Satu hal yang harus kita sepakati, tidak ada satu sistem filtrasi yang sempurna. Pasti ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem filtrasi yang ada. Dengan memahami hal tersebut, gue akan menggabungkan sekitar 10 hingga 15 sistem filtrasi untuk Megatank ini. Dan dengan memahami kekurangan dan kelebihan dari sistem filtrasi yang akan gue gunakan, gue akan mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan, di mana kelebihan satu sistem filtrasi akan menutupi kekurangan filtrasi yang lainnya. Semoga saja hasilnya dapat maksimal, dan apakah gue yakin ini akan berhasil? Hanya waktu dan kalian yang akan menjawab. Jadi sekarang ini yang pertama gue lakuin, kita ngukur as dari bangunan ini, baru kita ke kanan dan ke kiri supaya nanti sesuai dengan desain yang udah gue buat. Dan ini tinggi banget loh, coba lihat ke atas, 3 meter lebih filternya. Ini orang jatuh ke filter juga keseleo minimal. Oke, jadi ini kita setting asnya dulu. Desain filtrasi Megatank ini sudah gue buat dari bulan Oktober tahun 2020 kemarin. Dan ini sudah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Itu dilakukan setelah gue berdiskusi dengan beberapa orang yang menurut gue itu emang kapasitas di bidang ini. Dan buat kawan-kawan, gue saranin kalian tetap gunakan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi apa yang akan gue jelaskan di video ini. Rian! Ini udah kayak kita di apa sih Pak? Kayak di mana nih Pak? Rasanya kayak Rayo katanya. Ini pertama tinggi, dan kalau dari lebar sih nggak terlalu lebar, cukup lebar. Oke, sini. Lebar. Nah, jadi kita ngejar volumenya tuh emang di ketinggian. Di ketinggian kita kejar volume di ketinggian, dan juga apa sih? Ya kayak gitulah. Nah, ini ada sedikit perubahan dari desain awal, karena desain awal itu dia mentok dengan pipa-pipa yang ada di sini. Jadi ini emang ada, bukan miskom sih, ya seperti itulah intinya. Tapi nggak masalah, walaupun ada kena pipa-pipa ini, mau dia 3 chamber, mau dia 2 chamber, mau 4 chamber, mau 10 chamber, menurut pengalaman gue pribadi itu tidak mempengaruhi dengan filtrasi kita. Setelah kita sepakati mengenai posisi sekat antar chambers, Pak Denny dan tim sudah bisa langsung mengeksekusi pekerjaan tersebut. Menurut gue pribadi, jumlah chamber hanya membantu meringankan maintenance di bagian filter, terutama di bagian chamber untuk biomedia. Yang terpenting itu sebenarnya gini guys, yang penting adalah kita memahami kenapa chamber-chamber tersebut kita buat dan bagaimana cara kita memaksimalkan fungsi dari chamber yang ada. Jadi mau kalian punya cuma 3 chamber, 10 chamber, 20 chamber, intinya kalian harus tahu kenapa kalian buat chamber sebanyak itu. Oke, jadi ada sedikit perubahan dari desain awal gua, tapi itu perubahan yang nggak signifikan menurut gua. Jadi gua mengurangi 2 chamber, 1 chamber sebelah sayap kanan, 1 chamber sebelah sayap kiri. Nah, jadi kan banyak yang bertanya berapa chamber sih untuk filtrasi yang ideal. Menurut gua pribadi itu sebenarnya 3 minimal. Pertama itu adalah chamber untuk mechanical, kedua chamber untuk biologi, dan ketiga biasanya sih chamber untuk pompa. Nah, di pompa ini barulah kita biasanya tuh orang taruh lampu UV atau sejenis filter chemical atau apalah. Itu biasanya
chamber-chamber yang penting bisa dipakai. Nah, yang paling penting itu adalah mechanical dan bio. Nah, bio gua kemarin gua desain sayap kanan ada 2 chamber bio, sayap kiri ada 2 chamber bio. Tapi karena kondisi pipa di sini, tadi gua diskusi dengan Pak Denny, sepertinya agak sulit untuk dieksekusi desain gua yang awal. Akhirnya gua putuskan untuk sedikit memperbesar mechanical chamber, dan bio chamber gua juga gua perbesar tapi hanya 1. Itu supaya nanti sekat-sekatnya itu sesuai dengan jarak-jarak pipa yang ada di sini. Nah, jadi kalau ditanya nggak masalah tuh cuma 1 chamber. Nah, untuk kolam sebesar ini atau filter sebesar ini, coba kalian lihat, gue sekarang lagi duduk di atas filter dan coba lihat ke bawah sedikit nih. Seberapa dalam kolam ini filternya. Kebayang ya, ini rasio antara gua dan ini gua jatuh juga. Ini kayak keseleo paling minimal nih. Itu paling syukur kalau jatuh dari sini keseleo. Nah, jadi kalau gua menggunakan media seperti karang jahe, keramik ring atau kristal bio atau apapun itulah ya, yang fungsinya itu sebagai rumah bakteri, dengan kondisi filter seperti ini, itu tidak memungkinkan gua melakukan itu. Jadi untuk biomedia yang akan gue pergunakan adalah K1 Coldness. Jadi untuk filtrasi gue akan menggunakan MBBR atau Moving Bed Reactor. Nah, kegunaan atau keunggulan K1 ini, dia itu self cleaning. Jadi gue tidak akan perlu melakukan maintenance untuk bio chamber gue. Itu salah satu keuntungan menggunakan K1 Coldness. Nah, jadi kalau gua pakai media biologi yang biasa nih seperti karang jahe, gua mau gua taruh entah berapa truk gua taruh di dalam ini, terus pas mau maintenance-nya gimana, Bro? Ini turunnya aja udah kebayang ya. Nah, jadi hal seperti itu yang memang harus dipertimbangkan dengan kondisi filtrasi gua ini. Nah, untuk mechanical media, gue akan menggunakan konsep RDF, tapi gue tidak menggunakan RDF. Ini sepertinya gue harus menjelaskan di video tersendiri ya, karena dengan gue ngomong gini aja mungkin akan sangat susah dipahami kenapa gue tidak menggunakan RDF dan seperti apa sih konsep yang gue aplikasikan, apa yang gue curi dari RDF itu gue akan buat video sendiri sepertinya. Jadi sekarang ini udah kita tanda-tandain untuk sekat-sekatnya, dan setelah kita pasang sekat di bagian bawah, kita mulai atur pipa. Setelah pipa udah dipasang, baru kita lanjutin sekatnya sampai atas. Karena jalur pemipaan dasar filtrasi Megatank ini gue buat seperti cermin, di mana bagian kiri akan sama persis dengan bagian kanan. Jadi di sini gue hanya perlu memantau pekerjaan mereka ini di awal-awal aja. Begitu apa yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan apa yang gue harapkan, gue sudah bisa meninggalkan mereka untuk melanjutkan pemipaan di sayap kanan. Karena untuk pekerjaan pemipaan di sayap kanan, mereka hanya perlu mengikuti apa yang mereka kerjakan di sayap kiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita mau cek kerjaan Pak Denny udah sampai mana. Oke, jadi ini total seperti yang kalian bisa lihat, ini kita memiliki 7 chamber, dimana nanti semua air, gue takut jatuh cuy, ini 3 meter lebih tingginya. Semua air nanti dari dalam kolam keluar dari tengah yang ini nih. Kemudian kita punya sayap kanan dan juga punya sayap kiri. Nah, dari tengah nih kita bilangnya collection chamber lah ya. Menuju ke chamber pertama yang ini adalah mechanical chamber. Itu kita pakai sistem namanya arus bawah. Kita pakai arus bawah. Jadi kotoran nanti semua akan disaring dari paling bawah. Kemudian nanti akan gue terapin sistem ala-ala RDF. Itu nanti gue jelasin di video sendiri ya, seperti yang gue bilang tadi. Kemudian air akan naik. Nah, dari naik sini sebelum masuk ke chamber kedua, bio chamber, ini gue akan terapin
sistem wet dry juga. Cuma nggak pakai kaos kaki juga lah, gila mau pakai kaos kaki bola dipakai untuk wet dry kayak gini nggak bisa. Jadi kita akan menggunakan media lain yang cukup terjangkau tapi memiliki efektivitas yang sama. Jadi dari chamber 1 masuk ke chamber 2 itu sistemnya wet dry. Wet dry dan juga kan nanti menggunakan media MBBR, moving bed bioreactor pakai Coldness K1. Nah, di sini untuk memaksimalkan proses ammonia removal, gue memaksimalkan hydraulic retention time. Jadi begitu, karena jalur airnya masuk ke chamber bio itu menggunakan sistem arus atas. Jadi air masuk dari atas dan gue memiliki aerator atau air diffuser dari bawah yang mendorong air ke atas. Sehingga hydraulic retention time-nya itu meningkat. Dengan meningkatnya hydraulic retention time, harapannya itu ammonia removal time juga akan meningkat. Karena banyak dari kawan-kawan dia menggunakan arus bawah dan ditambah juga dengan aerator, itu hanya mempersingkat hydraulic retention time. Efektivitas biomedia kita tidak akan terlalu maksimal dengan hydraulic retention time yang sangat singkat. Kemudian dengan gua menggunakan K1 Coldness sebagai MBBR, gue tidak lagi perlu pusing mengenai apa namanya? Oh, azan. Pause dulu. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi dengan gue menggunakan MBBR, gue juga tidak perlu khawatir dengan namanya micro dead spot. Nah, karena dengan kita memiliki micro dead spot di biomedia kita, itu dapat mempengaruhi kinerja bakteri pengurai karena banyak daerah yang tertutup oleh gunk atau lumpur-lumpur itu juga mempengaruhi air yang bisa melewati media kita, guys. Nah, dengan tertutupnya media dengan lumpur itu juga dapat mempengaruhi area yang dimana bakteri pengurai itu dapat tinggal secara efektif untuk melakukan pekerjaannya. Jadi micro dead spot itu adalah hal sepele yang dapat berakibat kurang menyenangkan lah. Jadi seperti itu, makanya gue putuskan sekali lagi gue menggunakan MBBR karena banyak hal yang dapat gue eliminasi dengan konsekuensi ya mengeluarkan biaya yang tidak cukup murah, cukup lumayan ya untuk MBBR sebanyak ini. Akan tetapi karena prinsipnya gue ini penghobi yang tidak suka kolamnya atau akuariumnya itu ramai padat. Jadi dengan kapasitas MBBR yang mungkin hanya setengah dari apa yang semestinya gue gunakan, itu juga dapat bekerja dengan efektif. Kemudian kan gue juga melarutkan air dengan nanti ini akan diinstal auto drip. Secara kasar sih seperti itu, dan ada hal lainnya yang belum bisa gue kasih tahu ke kalian. Ini mungkin 2 mingguan lagi ya, baru nanti kalian akan tahu kenapa gue bisa yakin biomedia gue total bio surface area atau SSA, specific surface area gue ini akan dapat menghandle semua biolot yang ada di megatank ini. Karena itu nanti tunggu aja ya, sekitar 2 minggu lagi baru gue bahas karena ini rahasia. Terus paling apa ya, jadi paling balik lagi dari sini chamber ketiga, chamber kedua bio chamber, baru masuk ke chamber terakhir. Di sana nanti akan gua taruh pompa baru akan menembak kembali ke dalam kolam. Nah, gua diuntungkan karena gua juga sudah mempersiapkan modifikasi filtrasi di sini. Jadi walaupun secara dari segi sump filter atau internal sump ini gua hanya memiliki 2 atau 3 chamber, tapi sebelum air masuk kembali ke dalam kolam itu akan disaring lagi oleh top filter yang akan gua buat dan gua desain menggunakan bag fiber. Jadi sebenarnya ini hanya apa ya, integrasi beberapa filtrasi yang gua rasa hasilnya itu berdasarkan pengalaman gua pribadi nggak ada yang ngalahin. Oke, jadi aduh, gua takut nih. Gua nggak takut tinggi, guys. Gua takut jatuh. Bangke. Tinggi banget, gila. Mama, bismillah. Nah, tuh. Nah, jadi bayangin kalau misalnya kita menggunakan
biomedia seperti karang jahe. Nah, kalian bayangin ya, maksudnya masuk di akal gua ya, mau berapa tumpuk atau berapa truk yang kita harus masukin ke sini. Gua aja turun pakai tangga aja masih dalam lagi nih, tuh. Gila. Jadi itu alasan kenapa kita harus pakai MBBR. Mana sih? Jadi kita mulai aja nih, Pak Denny lagi ambil barang-barangnya. Gila tuh. Halo. Nah, ini secara dekat nih. Secara dekat, ini semua pipa yang dari dalam kolam, yang dari bottom drain. Jadi semua dikumpulin ke sini kotoran. Semua kotoran kumpul. Terus karena gue pakai sistem angsa, yang untuk ke chamber mechanical, gue pakai downflow, jadi air naik. Nah, air yang naik ini udah semestinya udah kotoran yang ringan, nggak juga ya, tapi ringan medium lah. Yang berat biasanya agak jatuh di sini. Makanya jaraknya pun agak cukup tinggi karena gua nggak mau mengganggu kotoran yang nanti menumpuk di sini, kotoran-kotoran besar atau yang berat. Nah, yang ringan naik ke sini, terus masuk sistem angsa, masuk lagi nanti di sini. Kita masih tetap menggunakan downflow, arus bawah. Nah, arus bawah nyampe atas, baru upflow kita mainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya jarak ini dan lantai terlalu dekat, yang ada kotoran itu tidak akan settle. Sedangkan kita pengen kotoran itu settle supaya nanti bisa kita tarik kotoran itu menggunakan mesin. Nah, itulah yang gue buat, yang gue bilang ala-ala RDF salah satunya. Ini di bagian satu yang collection chamber ini, dan juga di chamber mechanical. Yang ini mechanical, ini mechanical. Jadi dia bekerjanya individu, walaupun ini satu filter terlihatnya, tapi sebenarnya gue memiliki dua filter yang bekerja secara independen masing-masing. Semua air keluar dari sini baru, nah seperti itu, ke kanan ke kiri, kurang lebih seperti itu. Dan ini nanti gue menggunakan sistem auto backwash, yang salah satu keunggulan dari sistem RDF. RDF itu dia kenapa sangat efektif untuk kolam-kolam yang besar, karena secara nggak langsung dia juga membuang semua kotoran, nggak semua juga sih, tapi mayoritas kotoran langsung keluar dari sistem. Berbeda dengan filter yang konvensional seperti ini, biasanya itu kinerja biomedia jadi lebih berat karena kotoran tuh tetap menumpuk di dasar filter kolam. Makanya gue mendesain sedemikian rupa supaya semua kotoran yang mengendap itu nanti dengan mudah di auto backwash. Karena gue pribadi pengalaman Megatank yang pertama, nge-backwash itu males. Walaupun gue tahu gue perlu seminggu sekali untuk nge-backwash, tapi terkadang males. Jadi kita akan menggunakan mesin yang murah untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, untuk bio chamber itu mungkin ya gue siapin aja jalur backwashnya, tapi itu tidak akan menggunakan auto backwash karena untuk bio chamber ya sekali lagi sesekali aja perlu di backwash karena kotoran yang banyak mengendap itu adalah kotoran yang biasanya itu ada di mechanical chamber. Dan untuk desain ini kotoran yang berat pun juga akan banyak mengendap di collection chamber ini. Jadi nih secara detail yang bisa kalian lihat seperti ini. Kalau udah ngomongin filtrasi, ini gue bisa ngomong sampai berjam-jam nggak berhenti sih. Jadi emang filtrasi ini menurut gue sangat menarik karena ada berjuta-juta cara membangun atau membuat atau mendesain sistem filtrasi dan pasti ada aja kekurangannya. Makanya dengan mengintegrasikan beberapa jenis sistem filtrasi, itu harapan gue dapat memaksimalkan kinerja dan potensi masing-masing sistem yang ada. Oke, jadi ini instalasi pemipaan yang pertama. Jadi kita pemipaan ada beberapa step yang harus kita lakukan. Waduh, gila nih. Pipa gede-gede banget ya. Jadi ini semua jalur pipa seperti yang gue bilang di kemarin. Ini semua air nanti dari kolam kumpulnya ke sini. Nah, ini gue menggunakan yang long radius elbow yang 4 inci, terus gue bagi dua. Intinya tuh biar air yang keluar tuh
nggak langsung nyemburnya ke tengah gitu kan, bukan ke tengah, nggak beradu, jadi dia biar naik ke atas sedikit, dan supaya bagian dasar ini seperti yang gue bilang kemarin juga, harapan gue itu kotoran yang berat akan mengendap dan nanti akan dibersihkan oleh sistem auto backwash yang akan kita buat. Dan pipa 3 inci yang di paling ujung sana kemarin harus ada sedikit penyesuaian, jadi sedikit dibakar biar bisa masuk. Bisa ngeliat gak sih kalian nih? Nanti coba sini deh. Tuh yang di ujung sana tuh. Nah, soalnya pipa yang keluar dari kolam dia agak terlalu ke bawah kemarin, ada sedikit inilah. Cuma akhirnya nggak masalah sih dibakar gitu. Yang penting bisa dilurusin seperti ini. Walaupun nanti di pipa yang ujung itu flow rate-nya akan sedikit berkurang ya, karena diameter pipa pun udah berubah-ubah. Itu bakal banyak turbulensi di flow-nya. Jadi berikutnya yang akan kita lakukan setelah pasang ini semua, kita akan pasang bata. Ya Pak, Pak Denny mana? Nggak ada. Nah, kita akan pasang bata di sini di bagian penyekatnya. Kemudian kita akan pasang instalasi untuk jalur filtrasi, bukan filtrasi, ke chamber-chambernya. Jadi ini jalur yang pertama ini adalah jalur dari kolam ke collection chamber. Kemudian kita berikutnya akan kita pasang instalasi pemipaan dari collection chamber ke masing-masing chamber. Sebentar lagi, ini udah mau azan dan mereka lagi mau makan siang. Habis makan siang baru kita lanjutin. Jadi proses yang kalian lihat sekarang ini adalah proses kelanjutan untuk memasang sekat dari collection chamber ke chamber-chamber filtrasi lainnya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau ngomongin filtrasi itu gue bisa ngomong sampai berjam-jam. Jadi karena ini udah lebih dari 20 menit dan untuk menghemat waktu kalian, jadi kita stop dulu untuk filtrasi bagian yang ini guys. Kelanjutannya akan gue update di video berikutnya. Jadi tunggu video kelanjutan instalasi filtrasi ini, dan ingat selalu terapkan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan see you guys in my next video. Bye bye.